semua, kembali lagi di Inta Podcast. Kali ini bersama saya Melati sebagai host Inta Podcast menggantikan Mas Nomo yang lagi berhalangan hadir ya. Untuk pembukaan nih aku mau ngasih tahu sedikit apa sih yang kalau ada yang belum tahu ya Inta Podcast itu apa sih. Nah, Inta Podcast itu adalah podcast yang membahas teknologi, audio, video, multimedia dan semuanya yang berhubungan dengan teknologi kita bahas di sini gitu. Nah, sekarang bersama saya udah ada nih Mas Mario. Mas Mario siapa sih? Mari kita tanyakan nih. Siapa Silakan ya? memperkenalkan diri. Siapa ya? Halo, aku Mario dari IMS Inti Megah Suara. IMS itu sendiri memang sebagai distributor tunggal yang resmi untuk semua lini produk dan merek dari Harman Internasional. Salah satunya adalah AKG, ya ada JBL juga, Crown, Soundcraft dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kita sekarang nih di sini mau ngebahas satu produk ya dari AKG. Nah, tapi sebelum kita bahas produknya, pertanyaan pertama bahas AKG dulu deh. Jadi AKG ini gimana sih? Apa aja sih produk-produknya? Brandnya seperti apa gitu? So AKG itu adalah produk merek yang mana dia itu barang-barangnya adalah mikrofon untuk berbagai macam kebutuhan. Ada yang untuk live performance, ada yang untuk podcast, ada yang untuk di recording studio, baik wired maupun wireless, ada yang kondensor, ada dynamic dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang udah ada di depan kita ini apa nih, Mas? Nah, apa ini? Ini adalah AKG Lira. Ini termasuk varian dari AKG yang baru sebetulnya, keluaran AKG yang baru. Ini mikrofon, tujuan pemakaiannya lebih untuk podcast sih sebetulnya. Podcast. Gitu. Jadi kalau cara kerjanya sendiri kayak gimana, dan selain podcast ada lagi nggak sih yang bisa kita bisa menggunakan AKG Lira selain podcast itu apa lagi? Gitu? Pasti untuk kebutuhan sekarang paling banyak dipakai untuk podcast. Nah, sebetulnya bisa dipakai ini untuk recording juga pastinya, take vokal maupun take instrumen untuk nodong instrumen. Bisa juga untuk pembicara dalam sebuah webinar di lokasinya dia dimanapun si pembicara itu berada, seperti itu. Sorry, boleh lihat saya juga loh kalau. Boleh ya? Iya, boleh. Saya juga nggak apa-apa. Takut baper. Ya, berikutnya apa ya? Ini AKG Lira ini kan ada beberapa sebutannya capture modes gitu ya. Ada beberapa capture, bisa dijelasin nggak sih? Jadi kayak dia capture modes-nya ada berapa, terus ada seperti apa aja tuh capture modes-nya? Jadi kalau kita lihat di AKG ini, di depannya ini ada tombolnya untuk milih coverage mikrofonnya tuh seperti apa. Makanya gitu. Sebutannya capture ya. Coverage. Jadi untuk capture yang berseberangan gini bisa, ada juga yang omni semuanya sekelilingnya dan juga ada yang cuma satu arah doang. Seperti itu, yang mana kalau yang seringkali dibilangnya angka 8 gitu karena ini begini gitu ya, depan dan belakang. Ini untuk misalnya kayak kita lagi podcast sekarang, kalau mau digunakan bisa. Lalu kalau yang satu arah doang tuh biasanya untuk take vokal sendirian, untuk dia benar-benar capture suaranya langsung masuk ke komputer recording setempat. Lalu kalau yang buat Zoom gitu bisa juga. Kalau buat Zoom bisa juga. Nah, itu biasanya memang untuk Zoom itu pakainya yang satu arah aja. Dan kalau Zoom itu kan seringkali kita itu perlu dengar juga pastinya gitu ya. Nah, ini di bawah ada portnya, colokannya bisa dicolok headphone atau earphone-nya kalian masing-masing untuk bisa dengernya gitu. Baik suara yang kalian ngomong maupun suara dari lawan bicaranya. Berarti gitu. Ini plug and play gitu ya, langsung. Betul. Ya. Bisa langsung digunakan untuk langsung ke laptop sama ke headphone atau ke earphone gitu. Betul. Nah, kalau dia ada ini nggak sih bawaan recording softwarenya, apa kita bisa? Ada. Jadi kalau beli ini ada recording softwarenya, dapat gratis. Lalu juga tentunya dapat kabelnya juga gitu, kabel Tapi dia juga USB-nya. kompatibel kalau kita mau pakai recording software sendiri gitu yang punya kita sendiri. Bisa juga ya. Pokoknya si AKG ini bisa berkomunikasi dengan komputer itu secara langsung.
Saya kalau pakai mikrofon pada umumnya, em, itu kan untuk pakai ke komputer itu perlu namanya sound card gitu. Kalau bahasa teknisnya tuh sound cardnya itu untuk naikin gainnya gitu ya. Kalau gainnya nggak mencukupi, masuk ke komputer itu pas direkam suaranya berbet-berbet nggak bisa jelas gitu. Nah kalau AKG ini justru udah nggak perlu itu. Ini mikrofon yang bisa dibilang di dalamnya sekalian ada sound cardnya sehingga langsung colok USB ke komputer beres. Makanya seperti sebutnya itu. plug and play tadi ya. Betul, semudah Luar itu. biasa. Terus apalagi nih, ada nggak yang kelebihan lainnya lagi, ada nggak nih dari AKG Lira selain itu? Kelebihan terutama itu ya, penekanannya memang dari AKG itu pakai ini itu mudah dan pasti lebih irit juga karena sound card itu kan ya perlu dana lagi untuk belanjanya gitu ya. Dan perlu sambungannya banyak gitu. Sedangkan kalau pakai AKG ini ya tinggal langsung masuk ke komputer pakai USB udah beres untuk entah itu untuk dipakai sendiri ataupun dipakai berdua atau beberapa mikrofonnya di tengah seperti Berarti itu. emang pas banget ya untuk apalagi kebutuhan orang-orang sekarang yang membuat konten kreatif, yang buat podcast, yang buat YouTube juga bisa kan berarti ya. Betul. Even untuk gamer pun Bener juga. gamer yang pada Yang main game streaming ya, online, kayak pada ada yang gitu-gitu. streaming, main game online juga seringkali kan sekalian berkomunikasi mau tukeran powernya, mau tukeran aksesoris dari permainan game itu sendiri, karakternya. Nah itu kan ada komunikasi juga, pakai ini juga bisa dan sekalian monitoringnya itu udah nggak perlu speaker, tinggal colok earphone atau headphone yang ada langsung udah bisa dengar gitu. Berarti emang fungsional banget lah ya, apalagi untuk kebutuhan sekarang yang apa-apa tuh butuh untuk konten gitu kan. Betul. Itu udah dibawa, ringan juga kan gitu. Terus kayak pertanyaan berikutnya nih, kalau dari AKG-nya sendiri atau dari Mas D, dari distributor, ada nggak terobosan-terobosan baru gitu, atau misalnya produk-produk baru yang bisa digunakan untuk kepentingan seperti ini nih, misalnya pembuatan konten-konten atau misalnya ini? Produk-produknya ada juga dari AKG sendiri, untuk mikrofon yang benar-benar untuk di studio recording. Kalau memang mau suaranya lebih natural, lebih bisa fleksibel ya untuk diproses lagi di sebuah mixer, kita juga ada mikrofonnya pastinya. Buat yang memang sudah di industri pasti paling familiar itu sama AKG C1000 dari zaman dulu, yang dulunya warnanya silver, sampai sekarang masih ada tuh C1000 cuman warnanya udah jadi hitam gitu ya. Memang dia berevolusinya begitu. Tapi banyak memang terobosannya untuk berbagai keperluan itu gitu. Malah kalau masih mau ngomongin dalam skopnya keluarga produknya Harman itu bisa sampai mixernya pun pakai Soundcraft juga bisa. Itu masih dalam lingkup produknya Harman juga seperti itu. Kalau kayak speaker gitu, karena kan kalau di project-project Intaf gitu ya, kebutuhannya pasti speaker banyak kan. Untuk Banyak kebutuhan banget tuh. nih. Yang kayak gitu. Misalnya untuk, karena kita menggunakan untuk meeting room, misalnya untuk office atau untuk di rumah gitu kan, penggunaan speaker itu juga banyak. Iya, pertanyaan bagus. Jadi speaker juga pasti itu JBL dan masih again lingkup produk lingkup mereknya dari Harman memang. Di divisi Pro-nya juga ada sendiri kan soalnya. Nah itu JBL itu memang dia memenuhi kebutuhannya itu macam-macam aplikasinya, sehingga variannya juga macam-macam juga gitu, dari yang ceiling speaker gitu, tipikal kalau di proyek itu orang taunya ceiling speaker tuh sekedar untuk mengkomandokan evakuasi gitu ya, public address doang gitu. Kita ada juga ceiling speaker yang suaranya bagus beneran, memang kualitas pro, dan pastinya lebih mumpuni lah, kapasitasnya dalam memperdengarkan suara dengan baik itu pasti lebih mumpuni daripada speaker public address biasa seperti, sehingga bisa mengakomodir kedua kebutuhan itu, dari background musiknya, dari public addressnya untuk komando evakuasi kalau di mana dibutuhkan, sampai untuk foreground musik juga bisa seperti itu, termasuk juga ada ceiling subwoofer juga. Banyak sih, sampai ada
speaker JBL itu ada yang pendant bisa digantung, nggak cuma ceiling speaker doang. Itu kayak soundbar gitu ya. Ada juga itu dari divisi lifestyle-nya dari Harman. Itu ada soundbar juga, soundbarnya ada again diperlengkapi dengan subwoofer juga ada pastinya. Oke. Ya produknya simple sih ya. Jadinya ya gitu. Ini memang pokoknya ditekankan pada kemudahannya sih gitu. Jadi karena penekanan pada mudah ya plug and play ini benar-benar untuk dipakai orang awam gitu. Pakai AKG Lira ini nggak harus jadi sound engineer. Ya itu kita pecahkan solusinya gitu. Ya pakai AKG ini. Sesimpel itu kualitas suaranya sudah cukup bagus untuk recording. Nah, pada saat recording itu memang yang segala macam ribet itu sudah disederhanakan dengan mikrofon yang sensitivitasnya mencukupi sehingga hasil recordingnya itu sih udah cukup bagus sebetulnya. Memang di tangan seorang engineer bisa lebih bagus, betul pasti. Tapi tidak semua kebutuhan take vokal itu perlu sampai segitunya gitu. Nggak semua orang penyanyi gitu, pastinya pembicara nggak perlu kedengaran semerdu senatural seorang penyanyi misalnya begitu. Ya apalagi zaman sekarang juga kan banyak ya kebutuhan yang kayak ya orang-orang juga nggak ribet, maunya yang nggak ribet gitu ya. Nah itu dia. Sebagai konten-konten kreator yang kayak nggak mau deh banyak, apalagi harus beli banyak-banyak barang kan, modalnya besar juga gitu. Apalagi ini bisa digunakan untuk berbagai macam kegunaan. Praktis, gampang, nggak usah nenteng terlalu banyak barang juga, jadi bisa ya nggak usah work site-nya itu nggak harus dari studio, nggak harus dari kantor, bisa dari mana aja seperti itu. Ini sebetulnya AKG Lira ini kalau soal harga affordable gitu. Bukan price point yang tinggi lah gitu. ini. Tidak di price point yang tinggi kok seperti itu. Karena memang kebutuhannya itu untuk orang awam supaya praktis, supaya gampang, supaya cepat. Selain fiturnya, harganya makanya juga kita launchingnya dengan harga yang jauh lebih affordable daripada tipikal mikrofon broadcast seperti itu. Makasih Mas Mario atas ini nih udah mau untuk datang di Intah Podcast menjelaskan ke kita tentang produknya, tentang banyak lah selain yang AKG Lira ini juga tentang produk-produk lain ya, tentang speaker, tentang mikrofon dan yang lainnya gitu. Makasih banget. Ini juga menjadi pelajaran dan menjadi info baru gitu untuk orang-orang yang mau mungkin butuh atau mungkin lagi membutuhkan info-info ini, jadi kita bisa belajar bersama-sama gitu. Mungkin terakhir nih Mas Mario, mungkin nggak ada hubungan dengan ini, tapi aku lagi pengen ngasih pesan-pesan aja nih untuk Intah Podcast gitu. Ada nggak? Ya harapan aku sih Intah Podcast followernya, subscribernya makin naik, engagementnya juga naik gitu ya. Syukur-syukur Google AdSense-nya nanti bisa makin gede gitu ya. Dan pastinya supaya ini Intah Podcast ini nggak cuma ngasih tahu tapi benar-benar bisa menginspirasi gitu. Informasi bukan sekedar diketahui tapi benar-benar bisa ngebantu orang dan bermanfaat buat orang semakin banyak gitu. Itu emang goals kita sih untuk menjadi yang channel dan podcast yang informatif gitu. Amin. Itu terima kasih ya Mas Mario atas waktunya hari ini. Semoga sukses ke depannya, selalu sehat. Terima kasih. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton Intah Podcast. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan semuanya. Terima kasih.